Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk, masih bersama dengan Prof. Chandra dan juga Pak Marius. Saya ke Prof. Chandra lagi menanggapi kemudian yang disampaikan oleh Pak Marius bahwa ternyata ada juga beberapa jalur-jalur yang apakah sejauh ini pengawasannya sudah cukup ketat begitu, Pak? Ya, beberapa hal yang mau saya tanggapi. Yang pertama, memang betul ada desentralisasi sehingga ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu benar. Yang kedua, kalau kantor kesehatan pelabuhan, jadi pelayanan kesehatan di daerah, rumah sakit itu sebagian besar ditangani oleh pemerintah daerah. Tapi kalau untuk kantor kesehatan pelabuhan itu centralized di pusat. Jadi walaupun kantor kesehatan pelabuhan ada di Papua, itu tidak di bawah Pemda Papua atau Aceh atau Kalimantan, tapi ada di bawah pemerintah pusat. Ini dalam rangka untuk hal-hal menjaga keamanan negara dari kacamata kesehatan itu disentralisasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kan penyakitnya berat ya, cukup berat. Sehingga memang risiko paling utama adalah kalau lewat pesawat udara. Lewat laut tentu saja kemungkinan bisa-bisa saja. Tapi kalau dari Liberia ke sini naik kapal, saya kira waktunya sudah akan sangat panjang dan dia sudah akan sakit Sudah kelihatan di dalamnya gitu ya, Prof ya? Dan kalau dia sakit tentu kapal itu ada aturannya, bendera kuning mesti naik, bendera merah mesti naik gitu ya. Jadi kita upayakan yang mungkin dilakukan begitu, dan memang sekarang tentu pada bandara-bandara internasional. Selain bandara-bandara yang lain juga diberi informasi tentang. Tapi yang direct flight, makanya kenapa kenapa di negara dikategorikan sebagai direct flight itu ada 39 Mbak Veronica direct flight. Dihitung 39 dari 3 negara terjangkit itu supaya karena itu memang risiko yang pertama. Tentu saja dari situ bisa saja dia pindah kemana-mana ya, tapi maksud saya risiko terbesar di sana, dan bukan hanya risiko terbesar, sudah terbukti. Misalnya saja Amerika tadi tertular gara-gara direct flight. 2 minggu lalu Mali itu negara yang berbatasan dengan negara terjangkit tertular gara-gara ada anak naik bus dari negara terjangkit selama 8 jam sampai ke Mali. Selama naik bus dia mimisan. Mimisan itu adalah salah satu manifestasi perdarahan dan negara Mali ini tertular. Mimisan keluar darah merah gitu ya, bukan baju merah begitu, lain lagi gitu ya. Secara cepat tapi ya Prof ya sebenarnya penularannya ya? Penularannya cukup cepat kalau ada kontak langsung dengan cairan tubuh. Jadi kalau ada kontak langsung dengan cairan tubuh, langsung atau tidak langsung ya, artinya cairan tubuh nempel begitu, atau cairan tubuh nempel di sini kemudian orang lain menempelkan itu bisa. Secara penanganan sendiri di negara-negara lain Anda melihat bagaimana, Prof? Artinya memang pengamanan virus Ebola ini semakin hari semakin ketat begitu, mengingat bahwa virus ini semakin cepat mewabah, atau bagaimana? Apakah juga beberapa negara cukup melakukan pembiaran aja terhadap? Sebenarnya begini, Ebola ini adalah salah satu penyakit, saya kira tidak banyak penyakit yang sampai dibicarakan di Dewan Keamanan PBB dan Sidang Umum PBB pada September yang lalu. Setahu saya tidak ada 5, pasti mungkin hanya 2-3 penyakit yang sampai ke situ. Itu menunjukkan bahwa perhatian penting pimpinan dunia terhadap penyakit ini karena ya potensi untuk menyebar. Nah, kemudian WHO membuat tim sengaja. Ini saya kira jarang sekali ada tim dari WHO, dari PBB bukan dari WHO, dikirim ke sana dengan target 70-70-60 namanya. Artinya dalam 60 hari 70% pasien itu mendapat pengobatan yang memadai dan 70% jenazah dimakamkan dengan baik. Kenapa begitu? Karena kita tahu ada pernah informasi salah seorang dukun begitu di sana dimakamkan karena meninggal. Dan karena dukun dicintai oleh warga, dicium, dipeluk segala macam, dan ada 30 orang yang kemudian tertular dari jenazah dukun itu. Jadi target mereka 70-60 itu 70 pasien itu tertanggulangi dengan baik, 70% jenazah dimakamkan dengan baik atau dikremasi, pokoknya dengan baik dalam waktu 60 hari. Dan pada 31 Januari 2015 targetnya 100%. Ini saya hanya menyampaikan salah satu contoh di mana sampai Ban Ki-moon sendiri yang membuat tim dan mengirimkan. Itu dari kacamata perhatian. Walaupun memang ada pendapat juga perhatiannya ya mestinya lebih besar dari itu begitu, dari negara-negara di dunia untuk membantu 3 negara terjangkit. Karena memang hanya 3 negara sekarang, tapi kalau tidak ditangani tentu bisa mewabah juga begitu, menyebar. Baik, saya ke Pak Marius. Kalau Anda melihat penanganan di beberapa negara, mungkin seperti Amerika juga yang kemarin kita dengar bahwa ada indikasi terjangkit kemudian virus Ebola untuk salah satu warga negaranya. Amerika kan cukup ketat, kemudian membandingkan dengan Indonesia, bagaimana pengamanan Anda lihat? Nah, jadi dengan keadaan seperti Amerika yang ketat aja bisa masuk, ya, saya minta tolong statement dari para pejabat petinggi di sini, ya, jangan sampai mengatakan kemungkinan kecil Ebola bisa masuk ke Indonesia. Amerika saja yang sudah
ya istilahnya pengawasannya begitu ketat, bisa masuk tuh Ebola. Nah, jadi saya sangat menyayangkan kalau ada pejabat, ya saya nggak, kecuali mungkin Prof. Chandra yang lain ya, kalau ya pejabatan tidak mungkin ada Ebola di Indonesia. Itu banyak, masih banyak sampai detik ini. Apalagi Anda melihat banyak suspek kemudian Ebola sendiri. Ya, tapi kan dia bilang udah tidak mungkin. Nah itu kan jadi apa? Masyarakat jadi agak lengah, ya. Terus pejabat-pejabat yang di daerah juga mungkin lengah. Kalau pimpinan pusat mengatakan itu ya kita cuek-cuek bebek aja gitu kan. Nah itu yang saya sesalkan, ya. Amerika yang begitu ketat bisa kebobolan. Nah jadi ya saya minta kepada teman-teman saya yang jadi pejabat di Kementerian Kesehatan, ya, jangan sekali-sekali mengatakan kecil kemungkinan Ebola masuk ke Indonesia. Itu yang saya minta. Oke, secara teknis mungkin penanganan kalau kita lihat dari sejumlah gejalanya, memang kan tadi kita sudah sempat bahas bahwa itu seperti awalnya penyakit flu atau yang lain-lain. Kemudian bagaimana dari tempat-tempat atau pusat-pusat kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan lain-lain untuk kemudian tetap menjaga bahwa kondisi pasien ini bisa dipastikan dia terkena penyakit misalnya malaria atau apa, ataupun juga virus Ebola. Apakah memang harus dari ada pengamatan fasilitas saya yang lebih baik sampai gitu? sejauh begitu? Apakah Indonesia kan begitu luas ya? Sampai sejauh mana sih yang front terdepan ya? Apakah itu klinik atau puskesmas ya? Diberi pengetahuan itu ya, sosialisasi tentang Ebola. Setelah itu kalau nanti dirujuk ke rumah sakit, tenaga kesehatan juga sudah paham atau tidak? Kalau ada gejala begini, kemungkinan besar Ebola. Sejauh ini Anda melihat bagaimana? Kalau menurut saya biasa-biasa aja ya. Kayaknya juga, apalagi ada yang bilang, ini sih cuma flu biasa. Ya. Ada juga, ini hanya demam berdarah. Ya. Dan kalau nggak salah sih, saya kan orang awam ya. Jadi ini adalah demam berdarahnya orang Afrika. Ya kan? Ada juga, ini cuma malaria. Nah yang inilah terus terang teman-teman saya, kebetulan saya baru daerah-daerah juga ya. Mereka juga banyak yang kurang paham. Tahu nggak sih kalau Ebola tuh kayak apa sih gitu? Kok simpang siur ya, gejalanya mirip gini-gini. Harusnya paling tidak diinformasikan ya. Kalau ada begini-begini kita nggak boleh lengah. Ya, statement-statement juga jangan kita agak longgar gitu. Kita intinya tetap waspada. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan mendengar komentar dari Prof. Chandra di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.